Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini tanda petik melebihi 9 rasul yang lain. Mereka adalah 3 rasul utama. Dan di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang hebat. Petrus menjadi martir di Roma. Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir di Yerusalem. Tahun 49 ia sudah menjadi martir ketika rasul-rasul yang lain masih bisa mengajar. Sedangkan Yohanes dibuang di Pulau Patmos menjadi budak-budak di tambang. Meskipun dia barangkali menjadi semacam penjaga gudang atau juru tulis yang menghitung berapa truk, berapa kereta, batu bara yang dihasilkan oleh budak-budak itu. Ia dibuang di Pulau Patmos dan dipercaya sebagai satu-satunya rasul yang tidak menjadi martir. Ia mati pada usia yang sangat lanjut. Jadi 3 rasul inilah yang mendapat pewahyuan yang istimewa. Karena 3 rasul ini menjadi tiang utama dari gereja perdana. Itulah yang kiranya pantas kita pahami mengenai pesta hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja mengenang peristiwa penting saat Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di depan 3 rasul utama. Dalam peristiwa itu, Bapa mewahyukan bahwa Tuhan Yesus adalah putranya. Ujub hari ini dimohon untuk kesembuhan dan kesehatan Saudari Badra Saptarini. Semoga saudari kita dibebaskan dari segala rasa sakit. Marilah kita mohon ampun atas segala kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan agar kami mengasihi Allah melebihi segala sesuatu. Tetapi kami seringkali kurang menyadari dan bersyukur atas kehadiran dan kemurahan-Nya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau juga mengajarkan bahwa kami harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi kami seringkali dikuasai oleh cinta diri yang berlebihan, sehingga kami kurang sungguh mampu mengasihi sesama. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau juga mengajarkan bahwa apa yang kami lakukan kepada saudara kami yang lemah, kami lakukan untuk-Mu sendiri. Tetapi kami seringkali kurang peduli pada mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa, di hadapan 3 rasul, Engkau mewahyukan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah putra-Mu sendiri, dan Engkau berkenan atasnya. Semoga dengan mengingat peristiwa itu, kami juga semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Putra yang Kau utus ke dunia ini menjadi juru selamat dunia. Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Suara itu kami dengar datang dari surga. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja, Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yakni Nabi Musa dan Nabi Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan ketika dua orang hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata pada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Nabi Musa, dan 1 untuk Nabi Elia." Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan peristiwa itu. Pada masa itu mereka tidak menceritakan pada siapapun apa yang telah mereka alami. Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, peristiwa Tuhan Yesus berubah mulia, terutama merupakan peristiwa pewahyuan. Seperti dulu ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari surga, "Inilah anakku yang terkasih." Terjadi lagi peristiwa yang hampir sama. Bapa dari surga berseru, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Peristiwa ini harus kita kenang setiap tahun, supaya tidak lupa bahwa Tuhan Yesus itu Allah Putra yang menjadi manusia. Mengapa ini harus terus-menerus kita ulang? Karena pada abad-abad pertama muncul ajaran yang sesat yang disebut adopsianisme, yang mengatakan Tuhan Yesus itu orang yang sangat baik, lalu saking baiknya diangkat oleh Allah menjadi anak angkat. Jadi Yesus hanya anak angkat, bukan anak Allah Bapa.
Nama aliran itu adopsianisme, dari kata adopsi. Yesus hanyalah anak adopsi dari Bapa. Maka gereja merayakan pesta ini terus-menerus setiap tahun, supaya kita ingat, Yesus bukan anak angkat Allah. Yesus betul anak Allah. Ia adalah anak Bapa, putra Bapa. Dan itu Tuhan Yesus sendiri yang berkali-kali menyatakannya, terutama termuat dalam Injil Yohanes. Maka hari ini kita diajak untuk yakin lagi, Yesus adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Bukan manusia yang saking baiknya diangkat menjadi anak angkat Allah. Kemudian yang juga pantas diperhatikan, pewahyuan itu dilakukan di hadapan 3 rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa hanya mereka bertiga? Kalau kita membaca seluruh Injil dan surat Paulus, mereka disebut pilar-pilar utama gereja. 3 rasul utama di antara 12 rasul. Jadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini tanda petik melebihi 9 rasul yang lain. Mereka adalah 3 rasul utama. Dan di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang hebat. Petrus menjadi martir di Roma. Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir di Yerusalem. Tahun 49 ia sudah menjadi martir ketika rasul-rasul yang lain masih bisa mengajar. Sedangkan Yohanes dibuang di Pulau Patmos menjadi budak-budak di tambang. Meskipun dia barangkali menjadi semacam penjaga gudang atau juru tulis yang menghitung berapa truk, berapa kereta, batu bara yang dihasilkan oleh budak-budak itu. Ia dibuang di Pulau Patmos dan dipercaya sebagai satu-satunya rasul yang tidak menjadi martir. Ia mati pada usia yang sangat lanjut. Jadi 3 rasul inilah yang mendapat pewahyuan yang istimewa. Karena 3 rasul ini menjadi tiang utama dari gereja perdana. Itulah yang kiranya pantas kita pahami mengenai pesta hari ini. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami ingin mohon secara khusus untuk kesembuhan dan kesehatan saudari kami, Badra Saptarini. Semoga Engkau melindunginya, memberikan ketabahan dan kesabaran, dan terutama membebaskannya dari segala rasa sakitnya. Kami mohon. Ya Bapa, pada hari Sabtu Imam ini, kami juga ingin berdoa untuk para imam, termasuk kami bertiga, supaya tetap sehat dan bersemangat dalam mewartakan Injil-Mu dan melayani umat-Mu. Kami juga berdoa untuk para calon imam, terutama para calon imam misionaris keluarga kudus, supaya mereka bertekun mempersiapkan diri agar kelak menjadi imam-imam yang baik dan terampil. Kami mohon. Ya Bapa, ingin kami sampaikan juga doa-doa yang tersimpan dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa ini, sebab semua kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Bapa, pada hari Sabtu Imam ini kami ingin berdoa untuk anak-anak muda. Semoga mereka tersentuh dan terpanggil menjadi imam-imam gereja-Mu. Karena kami sadar tanpa imam-imam, umat-Mu akan sulit mengembangkan iman mereka. Semoga anak-anak muda berani menerima tantangan panggilan menjadi imam.
Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga dan komunitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan.